Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Amalia, asal kampus Politeknik Fiksi Intut Serang, Prodi D3 Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan 10 laporan keuangan tentang perusahaan jasa. Baik, sebelumnya ini adalah tugas dari dosen pengampu Ibu Esti Utami Pratiwi SEMAK. Baik, yang pertama ini adalah tahapan-tahapan membuat laporan keuangan. 1. Jurnal umum. 2. Buku besar. 3. Neraca saldo. 4. Adjustment. 5. Worksheet. 6. Adjustment trial balance. 7. Income statement. 8. Balance sheet. 9. Closing journal. 10. Post closing trial balance. Sebelumnya saya akan memaparkan pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan akuntansi. 1. Jurnal. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. 2. Buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. 3. Neraca saldo. Neraca saldo merupakan salah satu bagian penting dalam tahap siklus akuntansi. Istilah ini digunakan untuk menyebut trial balance, yaitu suatu daftar yang menyediakan informasi keseluruhan data dari buku besar perusahaan. Misalnya, neraca saldo, nomor akun, nama akun, debit dan kredit pada periode tertentu. 4. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun, agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan, agar akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 5. Worksheet. Worksheet atau neraca lajur merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Penyusuan neraca lajur ini berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam rekap data sebelum dilakukannya penyesuaian. 6. Adjust trial balance. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang dibuat setelah menyelesaikan jurnal penyesuaian. Dengan demikian, neraca saldo pada tahap ini dibuat jika akun-akun tertentu sudah disesuaikan. 7. Income statement. Income statement adalah laporan keuangan perusahaan yang harus dimiliki setelah arus kas dan neraca. Laporan laba rugi atau income statement adalah indikator yang tepat guna mengetahui beban dan pendapatan selama satu periode. 8. Balance sheet. Balance sheet adalah laporan yang harus disusun oleh sebuah entitas perusahaan atau bisnis untuk menggambarkan kewajiban, modal, dan juga kekayaan pada akhir periode atau masa akuntansi perusahaan. 9. Closing journal. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menjadikan semua akun sementara menjadi nol dan mentransfer saldonya ke akun permanen. Mungkin Anda pernah mendengarnya dengan istilah entry penutup. Dengan kata lain, rekening sementara ditutup atau disetel ulang pada akhir tahun. 10. Post closing trial balance. Neraca saldo setelah penutupan adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Baik teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan. Adapun transaksi Aldi, pada tanggal 2 Maret, Aldi menerima modal 1 berupa kas 20 juta dan peralatan 35 juta. Pada tanggal 3 Maret, membeli peralatan secara kredit 2 juta. Pada tanggal 5 Maret, membeli bahan habis pakai secara tunai
1.500.000. Pada tanggal 9 Maret menerima pendapatan atas jasa yang diberikan 13 juta. Pada tanggal 11 Maret membayar sewa bulan Maret pada 2010 12 juta. 13 Maret membayar beban utilitas sebesar 9 juta. Pada tanggal 14 Maret menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4 juta. 18 Maret menyelesaikan jasa gue tetapi belum memberikan pembayaran sebesar 20 juta. 21 Maret Dian mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi 1 juta. Pada tanggal 22 Maret menerima pendapatan atas jasa yang diberikan 28 juta. Pada tanggal 25 Maret membayar beban-beban lain sebesar 2 juta. Pada 28 Maret membayar gaji pegawai 38 juta. Bisa kita lihat juga ya, pada akhir tahun Maret, data penyesuaian berikut diarsipkan. Sisa bahan habis pakai 100.000. Pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 Maret 2.250. Penyusutan peralatan diberikan 1 juta. Akruan gaji diterima memerlukan 250 penerima. Menerimakan penerima di muka pada tanggal 2 Maret untuk jasa yang diberikan antara tanggal 2 sampai 31 Maret hanya 3 juta. Yang ke satu itu kita membuat jurnal. Pertama-tama kita membuat 5 kolom. Terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Terjadi pada tanggal 2 bulan Maret. Kas bertambah di debit, transaksinya 20 juta. Peralatan di debit, transaksinya 35 juta. Ini agak diberi agar mengetahui debit atau kreditnya gitu. Nah, modal ini plus ini sama dengan 55 juta. Begitupun seterusnya. Peralatan di debit 2 juta, utang usaha di kredit 2 juta. Seterusnya kita melihat soal. Lalu ini semua dijumlah. Antara ini dan ini harus balance ya teman-teman. Lalu yang kedua itu general ledger atau buku besar. Yang pertama itu akun kas. Ini kita lihat dari jurnal yang tadi. Kalau misalkan di jurnalnya di debit, di sini juga harus di debit. Kalau misalkan di jurnalnya kredit, di sini juga harus di kredit. Cara penghitungannya yaitu ini 20 juta. Lalu kalau misalkan kredit itu dikurang, jadi 20 juta dikurang 1.500.000 sama dengan 18.500.000. Lalu begitupun berikutnya. Kalau misalkan di debit ditambah 18.500.000 ditambah 13 juta, itu hasilnya 31.500.000. Lalu ini di kredit. Sampai seterusnya sampai ke bawahnya. Kalau misalkan di debit itu ditambah, kalau misalkan kredit itu dikurang. Lalu hasilnya ini. Hasil akhirnya itu 1.500.000. Sama yang nomor 2 juga, piutang usaha. Kita juga lihat ke jurnal umum. Nah, pindahin ke sini. 20 juta. Begitupun ini akun habis pakai. Begitupun seterusnya ya, teman-teman. Nih, 6 pendapatan diterima di muka, 7 akun modal, prive, pendapatan jasa, ini pun bersama. Kalau misalkan itu tuh, ini tuh ditambah. Hasilnya ini. Beban gaji, beban sewa, beban utilitas. Dan yang terakhir, beban lain-lain. Lalu yang ketiga itu trial balance atau neraca saldo. Nah, ini itu dari buku besar, tinggal dipindahin saja. Kalau misalkan di debit, kalau misalkan kredit, di kredit. Pokoknya ini tuh dari hasil akhir yang buku besar, akhir-akhirnya itu masukin ke sini. Ini dan ini tuh harus balance jumlahnya. Selanjutnya itu adjust journal atau jurnal penyesuaian. Ini tuh tanggal 31, itu tuh kita melihat soal dari yang kedua. Kita tinggal masukin aja yang ada di soal itu. Ini. Nah, ini itu hasil dari piutang usaha ditambah pendapatan diterima di buka, hasilnya ditaruh di sini. Lalu ini tuh masukin dari yang soal yang kedua. Lalu ditambahkan dan ini harus balance. Pokoknya ini caranya ini plus ini.
Ini kita kayak melihat dari soal yang kedua. Lalu yang kelima itu worksheet. Gimana sih cara menghitung yang worksheet ini? Kita tulis dulu ini. Nah, kalau misalkan ini itu dari neraca saldo, pindahin saja transaksi-transaksi ini. Ini ditambah, dan ini harus balance. Terus kalau adjustment juga kita lihat tinggal di adjustment itu. Pindahin. Kalau misalkan di debit, kalau misalkan di kredit. Ini semua ditambahkan. Lalu bagaimana sih kalau misalkan kita mau mencari adjust real balance? Nah, ini tuh caranya. Ini pindah 1.500.000. Lalu 20 juta ditambah 2.250.000 sama dengan ini. Seterusnya juga begitu. Kalau misalkan yang ini dikurang, debit, kredit dikurang. Ini pindah, begitupun seterusnya. Lalu ini hasilnya. Hasilnya juga harus balance. Lalu income statement, tinggal dipindahkan saja. Nih ya. Lalu balance sheet juga tinggal pindahkan saja ke sini. Maka hasilnya ditaruh di sini. Bagaimana sih ingin mengetahui jumlah ini? Caranya, ini dikurang ini, hasilnya ini. Lalu, ini ditambah ini, hasilnya ini. Harus balance. Nah, yang ini turunkan, harus balance. Begitupun yang ini. Caranya seperti yang tadi, harus balance ya. Lalu yang keenam, adjust real balance. Ini itu dari worksheet yang tadi, tinggal dipindah-pindahin. Kalau di debit, kredit di kredit. Ini tuh harus balance, makanya kita ngerjain worksheetnya itu harus kayak benar-benar teliti karena di sini harus balance. Yang ketujuh nih masuk nih kalau debit. Lalu yang ini dijumlah, hasilnya taruh di sini. Lalu ini dikurang ini, nah sama dengan hasilnya segini. Lalu ada laporan perubahan aktivitas. Nah ini modalnya itu pas modal awal. Lalu kalau misalkan ini itu dari income statement ya, dikurang price, hasilnya taruh sini. Lalu ini tambah ini, nah hasilnya segini. Lalu balance sheet ini tuh ada di worksheet, noh, tinggal pindahin ke sini kan. Ini plus ini. Nah ini hasilnya. Lalu ini dikurang ini hasilnya. Lalu hasil yang tadi sama yang ini ditambah, taruh di sini. Lalu yang ke-8 itu balance sheet. Kita itu ngeliat di worksheet nih, tinggal dipindahin nih. Kas, piutang usaha. Lalu ini tuh ditambah, hasilnya ditaruh di sini. Peralatan akumulasi itu. Ini dikurang kalau yang ini. Hasilnya segini. Lalu ini dan ini ditambah. Adapun ini liabilitas. Ini pun sama ngeliat di balance sheet tadi. Ini plus ini nih, hasilnya segini. Nah, modal ini tuh modal Tuan Aldi itu kita melihat dari sini. Nih ya. Ditambahlah, hasilnya begini. Lalu closing journal. Nah, ini tuh hasilnya dari yang tadi sebelum-sebelumnya kita hitung nih. Pendapatan jasa nih segini. Ini isi laba rugi itu dari worksheet tadi ada kan labanya itu. Lalu ditambahlah, harus balance. Yang terakhir, post closing trial balance per 31 Desember. Ini kita masukin dari hasil yang tadi kita hitung. Dan hasil akhirnya ini. Dan balance. Yeay. Baik teman-teman, tadi kita telah mempelajari pengertian laporan keuangan beserta cara menghitungnya. Jika ada salah dalam menghitung ataupun apa, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Baik, akhir kata dari saya Muna Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.